Halo semuanya, nama saya Claudia Tarigan, kelas 11 IPA 2. Di sini saya akan membuat video tentang Indonesia Merdeka. Indonesia Merdeka. Pada saat Soekarno membacakan naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang dilaksanakan pada hari Jumat 17 Agustus 1945, yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno dengan didampingi oleh Dr. Anjus Muhammad Hatta, bertempat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta Pusat. Pada tanggal 6 Agustus 1945, sebuah bom atom dijatuhkan di atas kota Hiroshima, Jepang oleh Amerika Serikat yang memulai penurunan moral sebagai tentara Jepang di seluruh dunia. Sehari kemudian BPUPKI berganti nama menjadi PPKI untuk lebih menegaskan keinginan dan tujuan mencapai kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 9 Agustus 1945, bom atom kedua dijatuhkan di atas kota Nagasaki, sehingga menyebabkan Jepang menyerah kepada Amerika Serikat dan sekutunya. Momen ini pun dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan. Pada saat Soekarno-Hatta selaku pemimpin PPKI dan Rajiman Widoyo-Diningrat sebagai mantan ketua BPKI diterbangkan ke Dalat 205 km di sebelah timur laut Saigon, Vietnam untuk bertemu Marsekal Jenderal Terauchi. Mereka dikabarkan bahwa pasukan Jepang sedang diambang kekalahan dan akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Sultan Syahrir telah mendengar berita lewat radio bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Para pejuang bawah tanah bersiap-siap memproklamasikan kemerdekaan RI dan menolak bentuk kemerdekaan yang diberikan sebagai hadiah Jepang. Tanggal 12 Agustus 1945, Jepang melalui Marsekal Terauchi di Dalat, Vietnam, mengatakan kepada Soekarno, Hatta, dan Rajiman bahwa pemerintah Jepang akan segera memberi kemerdekaan kepada Indonesia dan proklamasi kemerdekaan dapat dilaksanakan dalam beberapa hari. Meskipun demikian, Jepang menginginkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 24 Agustus. Dikibarkannya bendera Indonesia pada 17 Agustus 1945. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang secara resmi menyerah kepada sekutu di kapal USS Missouri, tentara dan angkatan laut Jepang masih berkuasa di Indonesia karena Jepang berjanji akan mengembalikan kekuasaan di Indonesia ke tangan sekutu. Sultan Syahrir, Wikana Darwis, dan Khairul Saleh mendengar kabar ini melalui radio BBC dibentuk tahun 1927. Setelah mendengar desas-desus Jepang bakal bertekuk lutut, golongan muda mendesak golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun golongan tua tidak ingin terburu-buru. Mereka tidak menginginkan terjadinya pertumpahan darah pada saat proklamasi. Konsultasi pun dilakukan dalam bentuk rapat PPKI. Golongan muda tidak menyetujui rapat itu, mengikat PPKI adalah sebuah badan yang dibentuk oleh Jepang. Mereka menginginkan kemerdekaan atas usaha bangsa kita sendiri, bukan pemberian Jepang. Soekarno-Hatta mendatangi penguasa militer Jepang untuk memperoleh konfirmasi di kantor di Koningsplan, Medan Merdeka, tapi kantor tersebut kosong. Soekarno-Hatta bersama Soebarjo kemudian ke kantor Bukhanfu
Laksamana Muda Meda di Jalan Medan Merdeka Utara. Meda menyambut kedatangan mereka dengan ucapan selamat atas keberhasilan mereka di Dalat. Sambil menjawab, ia belum menerima konfirmasi serta masih menunggu instruksi dari Tokyo. Sepulang dari Meda, Soekarno dan Hatta segera mempersiapkan pertemuan panitia persiapan kemerdekaan Indonesia pada pukul 10 pagi 16 Agustus. Keesokan harinya di kantor Jalan Penjambon nomor 2 guna membicarakan segala sesuatu yang berhubungan dengan persiapan proklamasi kemerdekaan. Rapat PPKI pada 16 Agustus mulai pukul 10 pagi tidak dilaksanakan karena Soekarno dan Hatta tidak muncul. Peserta BPUPKI dalam perjalanan sejarah menuju kemerdekaan Indonesia, Dr. Andus Rajiman adalah satu-satunya orang yang terlibat secara aktif dalam kancah perjuangan berbangsa dimulai dari munculnya Budi Utomo sampai pembentukan BPUPKI. Pada tanggal 9 Agustus 1945, ia membawa Bung Karno dan Bung Hatta ke Saigon dan Dalat untuk menemui pimpinan tentara Jepang untuk Asia Timur Raya terkait dengan pengoboman Hiroshima dan Nagasaki yang menyebabkan Jepang berencana menyerah tanpa syarat kepada sekutu yang akan menciptakan kekosongan kekuasaan di Indonesia. Tidak tahu telah terjadi peristiwa Rengas Dengklok. Para pemuda pejuang termasuk Syaril Saleh, Sukarni dan Wikana terbakar gelora kepahlawanannya setelah berdiskusi dengan Ibrahim Gelar Datuk Tan Malak tergabung dalam gerakan bawah tanah kehilangan kesabaran. Pada dini hari tanggal 16 Agustus 1945, mereka bersama Son dan Ko Singih, salah satu anggota PETA dan pemuda lain, mereka membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok yang kemudian dikenal sebagai peristiwa Rengas Dengklok. Tujuannya adalah agar Insinyur Soekarno dan Dr. Andus Muhammad Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Di sini mereka kembali meyakinkan Soekarno bahwa Jepang telah menyerah dan para pejuang telah siap untuk melawan Jepang apapun resikonya. Di Jakarta, golongan muda, Wikana, dan golongan tua yaitu Insinyur Ahmad Soebarjo melakukan perundingan. Insinyur Ahmad Soebarjo menyetujui untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Maka diutuslah Yusuf Kunto untuk mengantar Ahmad Soebarjo ke Rengas Dengklok. Mereka menjemput Insinyur Soekarno dan Dr. Andus Muhammad Hatta kembali ke Jakarta. Mr. Ahmad Soebarjo berhasil meyakinkan para pemuda untuk tidak terburu-buru memproklamasikan kemerdekaan. Pada akhirnya Jepang bertekuk lutut kepada Indonesia dan membiarkan Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Sekian video tentang Indonesia merdeka. Terima kasih.